Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini saya akan memberikan tutorial yaitu bagaimana cara menambahkan soal tipe drag drop dalam e-learning Moodle. Untuk sebagai gambarannya, di sini nanti kita akan menggunakan gambar ini sebagai latar belakangnya. Terus nanti siswa akan diberikan pilihan jawabannya, yaitu ada A, B, C, D, E. Nanti dalam bentuk kata yang nantinya bisa dicocokkan. Mana yang bagian akar, mana yang bagian batang, bagian buah, bagian bunga, atau bagian daun. Oke, langsung aja kita bisa mempraktekannya menggunakan e-learning Moodle. Terlebih dahulu kita harus masuk ke lamannya e-learning Moodle. Di sini saya contohkan menggunakan e-learning saya sendiri ya, yaitu elman.my.id. Di sini saya akan login sebagai admin dan sebagai guru. Oke, setelah masuk ke bagian dashboard, di sini kita masuk ke menu kursusku, dan di sini saya akan contohkan dengan mata pelajaran atau mata kuliah ilmu pendidikan alam. Ya, di sini saya klik kiri untuk mata pelajaran atau mata kuliahnya ini ilmu pendidikan alam. Nah, di bagian sini kita bisa langsung membuatkan topik dan aktivitas terkait dengan membuat soal tipe drag drop menggunakan gambar dan teks. Nah, di sini terlebih dahulu kita harus mengaktifkan mode edit yang posisinya ada di pojok kanan atas. Nah, di sini ya, mode edit kita klik kiri, yang tadinya warnanya abu-abu, kalau kita klik kiri menjadi warna biru. Dan selanjutnya nanti di sini akan ada lambang pensil, ini kita bisa mengedit dan mengubahnya. Dan untuk di tutorial ini saya akan tambahkan satu topik ya. Kalau bawaannya di sini defaultnya ada 4 topik. Kita terlebih dahulu mendelete atau menghapus yang tidak penting terlebih dahulu ya, yaitu topik 4 kita delete dulu dengan cara klik titik 3 vertikal ya. Kita klik kiri di sini, kita hapus topik ya. Terus yang berikutnya topik 3 kita hapus juga. Terus topik yang kedua juga kita hapus. Sehingga nanti yang tersisa adalah topik 1. Kalau yang bagian atas yaitu bagian umum ya. Ini kita biarkan terlebih dahulu. Oke, untuk membuat soal tipe tadi, kita akan buatkan topik ya atau pertemuan ya. Kita klik kiri di sini. Di sini kita langsung bisa menuliskan contohnya soal latihan ya. Oke, soal latihan. Setelah itu kita enter ya untuk menyimpan teks yang barusan kita buat. Nah, sehingga seperti ini tampilannya. Terus di sini kita tambah aktivitas atau sumber yang posisinya di bawahnya dari topik yang sudah kita buat. Kita klik kiri ya untuk tambahkan aktivitas atau sumber. Sehingga nanti akan tampil sebuah kotak atau tab namanya tambahkan aktivitas atau sumber. Di sini ada tiga menu, yaitu semua, aktivitas, dan sumber. Ya. Dalam kali ini kita akan pilih aktivitas, terus kita pilih kuis. Setelah kita klik kuis tadi, kita akan konfigurasi
terkait dengan nama, deskripsi, waktu, nilai, dan lainnya. Nah, di sini kita tuliskan ya, soal latihan drag and drop gambar ya. Terus nanti deskripsinya kita bisa tuliskan ya. Biasanya di sini isinya terkait dengan penjelasan atau petunjuk ya. Tapi tidak wajib ya. Yang wajib yang ada tanda pentung merahnya ini ya. Ini diwajibkan. Terus di sini juga kita bisa tampilkan deskripsi di halaman kursus ya, supaya deskripsi kita itu bisa terlihat oleh siswa atau mahasiswa. Kita centang di sini. Terus waktu pengerjaan. Nah, ini waktu pengerjaan ada dua pilihan, yaitu dengan pengerjaan secara bersama-sama dalam waktu yang sudah kita tentukan ya. Contohnya di sini kita edit ya, atau kita style terkait dengan kuis dimulai. Ya, dimulainya kapan, tanggalnya ya, terus ditutupnya tanggal berapa dan jam berapa. Ini yang pilihan pertama. Pilihan kedua yaitu waktu pengerjaan. Nah, waktu pengerjaan ini nanti siswa mahasiswa tidak bersama-sama mengerjakannya. Yang penting di sini patokannya adalah durasi. Nah, untuk kali ini saya akan praktekkan dengan menggunakan pilihan waktu pengerjaan. Kita aktifkan di sini. Nah, di sini kita akan tuliskan contohnya 2 menit ya. Kita perkirakan dengan mengerjakan soal yang kita berikan kira-kira habis waktu berapa menit ya. Setelah itu di sini kita pilih nilai. Nah, untuk pilih nilai kita di sini kategorinya penilaiannya tanpa kategori ya. Terus diizinkan mengerjakannya kita pilih 1 kali ya. Sehingga nanti untuk metode penilaiannya hilang ya. Berbeda kalau kita pilih 2 kali atau tidak terbatas. Di sini ada metode penilaiannya. Karena siswa di sini memiliki kesempatan 2 kali. Jadi apa sih yang mau dinilai terakhirnya? Nilai tertinggi, nilai rata-rata, pengerjaan pertama atau pengerjaan terakhir. Gitu ya. Jika kita pilih diizinkan hanya 1 kali, metode penilaiannya tidak ada. Terus untuk tata letak. Nah, tata letak di sini untuk menampilkan ya tiap soalnya ya. Jadi dalam 1 halaman berapa gitu ya. Contohnya ada 2 soal dalam 1 halaman tiap soal. Nah, di sini saya contohkan dengan 1 soal aja ya. Jadi kita pilih efektifnya yaitu tiap soal. Terus ada lagi perilaku. Nah, perilakunya kita acak dalam soal. Terus di sini ada ulasan. Nah, ulasannya kalau terkait dengan tipe soal ini tidak terlalu berpengaruh. Yang berpengaruh yaitu di bagian segera setelah mengerjakan, di bagian nilai ya. Di bagian nilai nanti akan ditunjukkan setelah siswa itu mengerjakan. Gitu. Berbeda kalau kita membuat soal pilihan ganda ya. Di situ nanti akan ada tampilannya seperti jawaban yang benar, umpan baliknya ya. Kalau kita aktifkan di sini. Ya, itu terkait dengan opsi ulasan. Terus yang lainnya kita ikutin aja ya untuk settingannya karena banyak sekali di sini. Setelah itu kita simpan dan tampilkan. Nah, setelah kita simpan dan tampilkan, di sini akan masuk ke menu kuis dan di sini ada tombol tambahkan soal, terus ada informasi yang barusan kita setting yaitu diizinkan mengerjakan kuis 1 kali dan waktu pengerjaannya 2 menit ya. Ini nanti akan dilihat oleh siswa juga. Oke, kita langsung aja ke tambahkan soal. Kita klik di sini ya, klik kiri tambahkan soal. Nah, di dalam soal ini di sini ada nilai maksimum ya. Nilai maksimum di sini bawahnya 10 ya. Kalau untuk saat ini biasanya kalau nilai maksimum
pakainya 100 gitu ya. Kita bisa edit dengan nilai 100, kita bisa tuliskan langsung, setelah itu kita simpan atau enter ya. Terus kalau Bapak Ibu ingin membuat nilai kelulusan juga bisa. Jadi harus kembali ke setelan yang tadi, yaitu dengan cara mengklik menu setelan. Nah, ini kembali ke yang tadi. Di sini kita bisa masuk ke bagian nilai. Nah, kalau teman-teman ingin membuat nilai kelulusan, contohnya di sini 65, kita bisa kita tambah, tidak kita editkan aja di sini. Oke, setelah itu kita simpan dan tampilkan. Oke, sehingga nanti untuk informasi yang bisa ditunjukkan ke siswa ini ada ya, diizinkan mengerjakan kuis satu kali, waktu pengerjaan 2 menit, nilai kelulusannya 65 ya dari 100. Oke, kita kembali lagi ke tambahkan soal. Tadi kita sudah mengedit nilai maksimalnya 100 ya. Selanjutnya kita tambah ya. Di posisinya itu di pojok kanan bawah ya. Kita klik. Nanti di sini ada 3 pilihan yaitu soal baru, terus dari bank soal, dari soal acak. Karena kita tidak memiliki bank soal, kita bisa terlebih dahulu yaitu membuat soal baru. Kita klik yang ini ya. Nah, sehingga nanti akan muncul banyak pilihan terkait dengan jenis soal yang akan ditambahkan. Nah, di sini soalnya banyak ya, tipenya mulai pilihan ganda, benar salah, mencocokkan, jawaban singkat, numerik, esai, pencocokan, dan lain-lain ya. Dan untuk kali ini kita menggunakan drag drop gambar. Kalau di sini bahasa Indonesianya adalah seret dan lepas gambar. Makanya nanti di sini kita pilih ya, kita klik di sini. Dan di sini juga ada deskripsinya di sebelah kanan. Kalau kita baca di sini, gambar atau label teks diseret dan dijatuhkan ke zona lepas pada gambar latar belakang. Ya, catatan jenis soal ini tidak dapat diakses oleh pengguna tunanetra. Ya, ini ya ada keterangannya. Kalau sudah terpilih seperti ini, kita tambahkan. Oke, selanjutnya di sini kita akan buat soalnya. Yang pertama kali kita pilih kategorinya, ya. Kita pilih kategorinya di sini adalah setelan bawaan untuk soal latihan drag drop gambar. Nah, kita pilih yang atas ya. Setelah itu di sini kita tuliskan nama soalnya, contohnya 1. Terus di sini kita tuliskan, ya. Silakan cocokkan kotak kosong pada gambar di bawah ini dengan tag yang sudah tersedia. Oke, itu ya. Ya, ini ya. Silakan cocokkan kotak kosong pada gambar di bawah ini dengan tag yang sudah tersedia. Terus di sini untuk status soalnya siap. Terus poin bawaannya ya, karena ini cuma ada satu soal aja, kita tuliskan aja 100 ya. Terus umpan balik umumnya kita kosongkan dulu ya. Terus selanjutnya kita di sini bisa mengupload gambar tadi yang sebelumnya saya tunjukkan terkait dengan tumbuhan ini ya. Oke. Kita upload dulu dan di sini juga ada ketentuan untuk gambarnya. Gambar tipenya adalah bisa GIF, bisa JPEG, bisa PNG, bisa XML. Oke, itu ya, kita pilih dulu gambarnya di dalam komputer ya. Dan di sini sebenarnya saya download di Google juga ya terkait gambar tadi. Oke, yang ini ya. Kita klik unggah berkas ini. Nah, ini nanti muncul gambarnya seperti ini. Nah, di sini nanti untuk soalnya ada 5 ya. Ini A, B, C, D, E ya. Setelah itu
Di sini kita pilih item yang akan diseret ya. Kita klik di sini. Nah, terus di sini kita centang untuk acak item seret setiap kali soal dikerjakan ya. Kita centang aja. Terus yang pertama item yang dapat diseret. Ya, item yang kita seret itu bentuknya tag ya. Berarti kita pilih tipenya tag yang dapat diseret. Ya. Terus kita tuliskan di sini ya. Kalau kita lihat gambar tadi, di sini kan berarti ada akar, ada batang, ada buah, ada daun dan bunga ya. Ya, itu. Kita tuliskan aja ya. Akar. Terus yang kedua tipenya tag ya. Di sini kita tuliskan batang. Terus yang ketiga tipenya juga tag. Di sini tadi saya urutkan ya, ini buah. Oke. Buah. Terus yang keempat. Oke, yang keempat daun. Terus yang kelima bunga ya. Tapi di sini masih tersedia satu item lagi. Ya, kita lewati aja ya. Nanti otomatis yang terpakai adalah yang terisi ya. Kita cek lagi semuanya item yang dapat diseret bentuknya adalah tag ya. Nah, ini kita cek kembali tag semua ya. Nah, kalau sudah kita masuk ke zona lepas. Kita klik di sini zona lepas. Nah, untuk zonanya berarti kita memiliki 5 ya. Dan di sini kita fokus ke bagian item yang dapat diseret. Kita pilih di sini. Nah, ini yang barusan kita tuliskan tadi ya. Nah, kita pilih zona 1 akar, zona 2 batang, zona 3 buah, zona 4 daun, dan zona terakhir adalah bunga ya. Nah, setelah kita pilih, nanti kita akan kembali lagi ke atas ya untuk memberikan kunci jawabannya. Nah, ini ya. Ini sudah ada ya tulisan bunga. Nah, kita akan buatkan kunci jawabannya. Bunga yang mana ya? Berarti yang ini ya, yang A ya. Berarti kita seret aja. Nah, seret ke sebelah kotak yang kosong ini. Nah, terus daun, bawahnya B ya. Terus buah yang C, batang yang A, yang E ya. Terus yang akar yang D ya. Oke, jadi kita tempatkan dulu ya untuk kunci jawabannya. Oke, setelah itu nah, kita kembali lagi ke sini ke zona lepas sehingga nanti di sini untuk zona lepasnya kiri atas akan ada nilainya. Ini otomatis ya ketika kita sudah meletakkan tag-tag tadi ke tempat kotak kosong tadi. Ya, setelah itu kita simpan perubahan. Nah, sampai di sini soal sudah selesai kita buat. Dan di laman admin atau laman guru ini kita bisa pratinjau terlebih dahulu ya. Kita tes dulu ya. Kita bisa masuk ke menu kuis. Nah, di sini kita pratinjau kuis. Nanti tampilan di siswa juga akan hampir sama ya. Nanti di sini kalau siswa itu star ya, star kuis. Terus di sini akan ada kotak yaitu petunjuk ya, mulai mengerjakan kuis dengan batasan waktu ya. Jadi di sini waktu mengerjakan kuis Anda dibatasi waktu 2 menit. Saat Anda memulai, penghitung waktu akan mulai menghitung mundur dan tidak dapat dijeda. Anda harus menyelesaikannya sebelum kadaluarsa. Apakah Anda yakin ingin memulainya sekarang? Nah, di sini nanti siswa bisa mengklik mulai mengerjakan. Nah, terus udah ini ya, tampilannya seperti ini. Nah, lebih interaktif ya jadinya ya. Dan di sini ada sisa waktunya. Dan di sini saya cobakan ya. Untuk akar D ya, untuk daun B, untuk buah C,
untuk batang E, untuk bunga A ya. Ini kalau betul semua ya. Kita klik selesaikan kuis ya. Terus selanjutnya di sini kita kirim semua dan selesai. Terus ada konfirmasinya, apakah Anda yakin akan menyelesaikan kuis ini? Jika iya, maka Anda tidak dapat mengubah waktu kuis ini kembali. Kita klik ya, kirim semua dan selesai. Nah, sehingga nanti di sini ada informasinya ya, waktu pengerjaannya berapa detik ya. Terus nilainya berapa ini langsung muncul ya. Kalau ini betul semua ya. Ini untuk timbal baliknya ya. Oke, jawaban Anda benar. Oke, di sini kita klik selesaikan ulasan. Oke, itu ya. Di sini tentunya siswa juga lulus ya, sesuai dengan informasi di sini ya. Nah, bagaimana kalau nanti ada salah satu jawaban yang salah ya? Kita coba aja ya. Kita perhatiin jawab kuis. Kita mulai mengerjakan. Oke, kita coba nanti ada yang salah ya. Contohnya di sini kita klik buah, terus ini akar, terus ini batang. Contohnya di sini ada yang keliru ya, bunganya yang bawah ya, terus daunnya yang atas ya. Oke, setelah itu selesaikan kuis. Terus kirim semua dan selesai. Kirim semua dan selesai ya. Nah, di sini ya 60 ya, dapatnya 60 dari 5 soal tadi. Sehingga nanti di sini ada ulasannya, jawaban Anda separuh benar. Anda telah memilih 3 dengan benar ya. Selesaikan ulasan. Oke, ini ya. Nah, nilai kita 60 ya. Oke, dalam artian bahwa kita belum lulus gitu. Oke, demikian tutorial bagaimana cara membuat soal tipe drag drop menggunakan gambar dan tag. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.